Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsa Azahra dari kelas 5D. Saya akan bercerita dongeng Sunda yang berjudulan Giri Laungan. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Raja Giri Layang. Dalam mengelola negeri, ia dibantu oleh adik perempuannya bernama Putri Giri Larang. Mereka berdua memerintah kerajaan dengan bijaksana dan rakyatnya sejahtera. Suatu saat Putri Giri Larang meminta izin kepada kakaknya untuk merantau mencari ilmu dengan penuh sayang. Raja Giri Layang merangkul adik perempuannya, "Jika itu memang keinginanmu, Kanda akan berdoa semoga kau mendapatkan apa yang kau mau. Namun ingatlah pesan Kanda. Pergilah ke arah timur dan jangan pernah melewati perbatasan," ucap Raja Giri Layang. Putri Giri Larang pun memulai perjalanannya. Ia berjalan kaki ke arah timur melewati hutan, gunung, lembah, dan berbagai macam rintangan. Setelah berbulan-bulan berjalan, ia tiba di sebuah hutan belantara. Ketika sedang melepas lelah, Putri Giri Larang menemukan sebuah telaga bening yang dikelilingi oleh tanaman yang sangat indah. "Indah sekali tempat ini, siapakah yang membuatnya?" guman Putri Giri Larang. Melihat kejernihan air telaga, Putri Giri Larang akhirnya memutuskan untuk mandi sambil melepaskan lelahnya. Ia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memerhatikan dari semak-semak. Orang tersebut adalah seorang patih dari sebuah kerajaan di Jawa yang bertugas merawat telaga tersebut. Telaga itu adalah tempat permandian raja-raja Jawa setelah selesai berburu. Patih itu teringat bahwa rajanya belum mempunyai istri. Gadis cantik tersebut dirasa cocok untuk mendampingi sang raja. Lalu patih itu dengan sengaja mengambil selendang Putri Giri Larang. Melihat selendangnya diambil, Putri Giri Larang segera mengejar pencuri pakaiannya. "Hei, siapa kau? Kembalikan pakaianku," ucap Putri Giri Larang. Sengaja memperlambat larinya agar sang putri mengikuti. Sampailah mereka di dalam istana raja. Melihat seorang putri yang cantik jelita itu, raja pun langsung jatuh hati. "Putri yang cantik, aku sedang mencari seorang permaisuri untukku. Maukah kau menjadi istriku?" ucap raja di istana. Tiba-tiba Putri Giri Larang merasakan tubuhnya lemah dan kekuatannya hilang. Ia teringat pesan kakaknya agar tidak melewati perbatasan dan kini ia telah melanggarnya. Dengan terpaksa ia menerima lamaran sang raja. "Aku bersedia menjadi istrimu dengan satu syarat. Jangan pernah mau tahu atau mencampuri urusan perempuan," ucap Putri Giri Layang. Raja setuju dan mereka pun menikah. Lalu Putri Giri Larang mengandung. Suatu hari Putri Giri Larang hendak menanak nasi. Setelah menutup tempat menanak nasi, ia pun pergi untuk mandi. Ketika ditinggal untuk mandi, suaminya datang ke dapur. Sang raja ingin tahu apa yang dimasak istrinya. Betapa terkejutnya ternyata isi tempat menanak nasi tersebut hanyalah sebatang padi. Ketika mengetahui bahwa masakan telah dilihat oleh suaminya, Putri Giri Larang sangat marah. "Kakanda telah melanggar perjanjian kita menikah," katanya kepada suaminya. Lalu ia kembali ke istana kakaknya, ucap Putri Giri Larang. Raja Giri Layang sangat senang adiknya kembali. "Maafkan Kakanda, Adinda telah melanggar pesan Kanda," kata Putri Giri Larang sambil menangis. "Sudahlah Dinda, sekarang kau harus banyak beristirahat karena kau sedang mengandung." Beberapa waktu setelahnya Putri Giri Larang melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Adipati Jati Serang. Putri Giri Larang
sangat khawatir jika suatu saat ayah Jatiserang akan datang dan berniat mengambilnya. Kemudian Raja Girilayang berunding dengan patihnya, yaitu Patih Endang Capang dan para menterinya. Mereka sepakat untuk bersembunyi di dalam kulah, yaitu lubang besar di bawah tanah. Raja Girilayang memerintahkan untuk membuat tempat buah kulah sebagai tempat persembunyian keluarga kerajaan. Raja Girilayang memutuskan bersembunyi bukan karena tidak sanggup menghadapi tentara kerajaan lain yang akan datang menyerang. Ia tak ingin rakyatnya mereka menjadi korban. Tidak lama kemudian datanglah pasukan dari kerajaan seberang yang dipimpin oleh dua orang patih, yaitu Patih Mangkunagara dan Patih Surapati. Mereka bermaksud menjemput paksa Putri Girilarang dan putranya. Kami mencari raja kalian, ucap Patih Mangkunagara dan Patih Surapati. Maaf Tuan, Putri Girilarang dan Raja Girilayang telah wafat. Sementara itu putra Girilarang, yaitu Adipati Jatiserang, sedang berguru ke negeri seberang. Kami tidak percaya, seru mereka. Kemudian Patih Endang Capang membawa pasukan tersebut ke lokasi kulah. Mereka melihat 4 gundukan tanah yang menyerupai makam. Karena masih tidak percaya, kedua patih tersebut memerintahkan pasukan untuk menggali makam tersebut. Namun ketika hendak menggali, tiba-tiba semua jatuh lemas. Kekuatan mereka terisap oleh kekuatan Putri Girilarang dan Raja Girilayang yang sedang bersembunyi di bawah tanah itu. Patih Mangkunagara dan Patih Surapati memerintahkan untuk menghentikan usaha mereka menggali makam. Lebih baik kita jangan pulang karena malu rasanya jika pulang tanpa hasil. Lebih baik sekarang kita ngalah